Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pada sahabat yang lalu orang kafir sudah mewanti-wanti. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Ojo ngomong Qur'an iki. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Qur'an ini. Wal ghawfi, dan buatlah gaduh padanya. Kalau ada orang membaca Al-Qur'an, carilah cara bagaimana supaya orang membaca tapi dia tidak ngerti. Jadi mengalihkan perhatian. Wal ghaw, buat gaduh. Kan kalau tidak gaduh kan kita kedengaran itu apa yang disampaikan. Dibuat gaduh dalam pengertian sekarang. Quran itu dibelokkan hanya untuk satu sisi gitu. Padahal di awal tadi anzalal Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak ada tiga, ada hudan, kemudian penjelasan petunjuk, yang ketiga furqan, pembeda. Itu bagian dari fungsi Al-Quran. Nah, kalau kemudian Quran hanya sebagai bacaan, hanya sebagai lantunan, nah kita tidak mendapatkan baginatnya, kita tidak mendapatkan furqannya, maka berarti kita berusaha menghalangi Quran ini sampai ke tujuan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya untuk menghalangi itulah yang disebut dengan wal ghawfi, buat gaduh padanya. La'allakum taghlibun. Kalau kalian tidak mendengarkan Quran dan kalian membuat gaduh, artinya membelokkan orang dari yang baca Quran tadi dari isinya, maka pasti kalian akan mengalahkan mereka. Taghlibun, kalian akan mengalahkan. Maknanya adalah kekuatan Islam itu, kekuatan umat Islam yang baca Quran itu terletak pada makna. Kekuatan baca Quran itu terletak pada panduan yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan ini dapat menggiring kita sedikit demi sedikit menuju ke makna, dan kita dapat mudah-mudahan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sehingga insya Allah kita tidak termasuk kalangan yang taglibun, dikalahkan. Ya, justru kita akan menjadi orang yang muflihun, orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-26 terakhir, Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib. Dialah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dia tidak menjelaskan, dia tidak menampakkan kegaibannya ahada kepada seseorang pun. Sama itu ya? Ya. Nah, ayat ke-27 adalah pengecualian. Jadi ayat ke-26 tadi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menjelaskan, Allah tidak menampakkan. Yuzhiru, kemarin kita sudah bahas dari kata azharo, ghaibihi, kegaibannya, ahada, kepada seorang pun. Itu ayat 26-nya. Nah, ayat 27-nya akan kita temukan pengecualian. Ya, pengecualian. Siapa yang di yuzhiru, siapa yang ditampakkan, kepada siapa dijelaskan ghaibi itu. Kita buka di atas malam. Bismillahirrahmanirrahim.
illa man irtadha min rasulin. Barangkali juga spidolnya Pak. Jangan kesana kesana, ini punya bapak dan ibu. Lampunya yang sebelah sana bukan situ. Oh iya beda ya. Sebelah sana. Yang ini dibatiin ya. Spidolnya yang besar dari. Iya, spidolnya kurang jelas juga. Iya. Iya. Nah, Teman-teman juga ganti kacamata. Iya, iya. Sebenarnya spidolnya juga kurang ini, yang kedua memang matanya udah. Iya enggak, masa spidol aja disalahin gitu ya. Baik, illa manir tadha min rasulin, illa manir tadha min rasul. Barangkali kata yang perlu kita bahas ya irtadha. Ya, irtadha. Irtadha. Di samping ini kan asalnya man. Man ya. Nah, kita lihat di sini karena disambung dengan alif di sini langsung ke alif. Ini mas manir. Manir itu orang Arab sulit ngucapin gitu. Orang Arab itu nggak mau yang ribut-ribut, udah lurusin aja deh manir. Nah, dari yang tadinya harusnya mati jadi dikasrohin langsung ke sini. Huruf alifnya tidak dibaca, tapi alifnya nggak boleh dibuang kan ini kata asal. Kan ada yang suka bertanya, Ustaz, itu kan alifnya nggak dibaca, Ustaz. Kalau dibuang boleh nggak? Iya, nggak ada arti ini, nggak ada arti. Karena itu kalau 3 hurufnya dari kata rodiya, roh, ini berubah menjadi irtadha. Irtadha itu kata apa? Fi'il madi. Madi. Lalu rodiyah? Rodiyah madi juga. Ini 3 hurufnya. Oh, 3 hurufnya. Ini tambahannya. 4 huruf. Siap. Ya. Nah, ini polanya kan kalau ini kita panduannya kan fa'ala. Ya, fa'ala. Ini jadinya ifta'ala. Fa'ila, Fa'ila, Pak. Iya,
karena di sini apa ini fa'ilah, oke kita buat fa'ilah. Saya ikutin aja sama jemaah. Gampang-gampang aja sama jemaah. Udah mulai kritis. Iya. Pintar. Nah irtado ini kan ada huruf akhirnya ini kan ada ya nih. Ya. Yang iya-nya ini kan kalau di ini kan tidak dibaca. Iya. Rodiya misalnya yardo. Nah, ini tambahan alif. Ini berarti tambahannya alif sama ta. Ini alifnya iya. Ini tanya sini. Berarti asal ini irtadoya kan gitu. Irtadoya ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala 5 huruf jadi, Pak. Iya, tambahan 2 huruf kan? Tambahan alif dan tambahan ta. Yang dari asal katanya fa ain lam. Artinya ridho. Ridho. Illa kecuali man orang yang irtado dia telah ridho. Dia telah ridho. Dia itu Allah, Pak. Nah, berarti di sini kita mencari huwanya kan? Iya. Kan huwa dia kan? Iya. Huwa dia. Pertanyaannya siapa huwanya? Yang mengetahui yang gaib. Ya, yang mengetahui yang lain, yaitu Allah. Allah. Nah, irtado ini artinya tadi dia ridho, dianya kembali kepada Allah. Kadang dalam terjemahannya kecuali orang yang Allah ridhoi, kan itu bahasanya. Kecuali yang diridhoi, itu bahasa terjemahan ya, itu bahasa terjemahannya. Kalau di sini kecuali orang yang dia telah ridho, dianya kembali ke Allah, gitu. Kedua, ada lagi dikhususkan lagi, kan orang yang diridho itu akan selalu ada sampai hari kiamat, iya kan? Bahkan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang yang diridhoi oleh Allah kan gitu. Nah tapi kemudian di sini dibatasi lagi mir rasulin, bisa dipahami kan? Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu orang yang berusaha untuk menjadi orang yang ridho. Nah, ketika dia menjadi orang yang ridho pun dia belum masuk di sini karena ada di sini mir rasul. Karena rasul setelah Nabi Muhammad la nabiyya ba'da. Ya kan? Tidak ada nabi lagi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Gitu. Jadi dari yang umum ini kemudian di sini di semacam dikhususkan mir rasul, dari rasul. Artinya itu yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi pula oleh Rasul gitu. Bukan. Orang yang diridhoi oleh Allah itu salah satunya adalah Rasul. Salah, penunjuk. Nah gitu. Iya Pak? Semua Rasul Satu. hanya satu Rasul. Satu. Dalam yang ini satu Muhammad. Wah ini sudah sesuka ini. Ya aku.
Dalam Bu Novi ini dah Anginnya bisa. lagi bener kok Ustaz. Adem soalnya. Sayang Pak Marma nggak ada, kalau ada saya langsung minta bikinin nanti apa namanya sertifikat biar kita keluarkan sertifikatnya. Nah kita sudah bahas ini Rasul ini kan menunjuk satu orang. Rasulun ya. Nah, Rasulun kalau jamaknya Rusulun. Jamak taksir. Jamak taksir. Nah setelah kita tahu dari segi bahasa ini berarti berbentuk tunggal, Ya. maka tinggal kita mencari ini Sama Rasul orang. itu kan yang wajib kita imani 25. Ya. Siapa dari 25 kan disebut di sini satu kan? Satu ya. Kecewa. Nah menciumlah kepada Nabi Muhammad SAW. Illa manir tador mir Rasul. Nah kalau mau dibuat judul lain ini bisa kita buat judul ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Berarti ini yang mendapatkan apa tadi? Yuzhiru ala ghaibihi kan? Yang ditampakkan kegaibannya. Alimul ghaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, dia tidak menampakkan, dia tidak memperlihatkan kegaibannya kepada seorang pun illa Kecuali ini. nah ini dia, kecuali ini manir tadomir Rasul, yang dia ridho dari Rasul. Sampai situ paham? Seolah Ustaz, kalau teman-teman ini kan makanya bikin persepsi dari Rasul. Kalau kita bicara dari Rasul yang diridhoi, Dalam menerjemahkan boleh, ya dalam menerjemahkan boleh, ya jadi maka saya sebut tadi kadang-kadang bahasa terjemahan itu sedikit beda dengan bahasa harfiah. Ini kadang-kadang kan bisa illa manir tado, kecuali orang yang diridhoi. Kan sering kita temukan terjemahan begitu. sampai situ. Iya kan? Bisa. Nah, illa manir tado, kecuali orang yang diridhoi. Padahal kan diridhoi kalau dibawa ke bahasa itu berarti mati majhul atau mudhari majhul. Ya. Sementara di sini mati maklum. Gitu loh. Jadi itu bedanya terjemah harfiah dengan terjemah maksud. Ya. Dan itu sah, ya sah itu selama tidak mengubah iniannya, maknanya. Itu juga sebabnya kalau kita hanya berpatokan pakai terjemahan, kita nggak akan bingung ke sini. Iya. Oke lah kita acak-acak lah, oh berarti yang diridhoi itu berarti irtato. Nggak nemu kan ini? Kalau dari terjemahan maksud dibawakan ke terjemahan harfiah nggak nemu. Berarti man itu bisa diterjemahkan khususnya atau gimana gitu Pak? Ya. Khususnya gitu. Sebenarnya taksisnya, pengkhususannya sudah ada di ilah ini. Iya. Ya, ilah pengecualiannya. Sama inna. Ya. Ada inna. Fa inna. Nah, fa innahu lagi nanti nih. Ini juga Ya. menegaskan juga. Penegasan. Tambahan. Kalau ilah tadi adalah pengecualian, Soalnya. istisna. Illa manir tadho mir rasul,
kecuali orang yang dia ridho, ini arti harfiah ya, dia ridho dari seorang rasul. Itu arti harfiahnya. Kita lanjut. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini panjang ini. Panjangnya bukan apa? Panjang keterangannya. Iya. Ini sedikit. Artinya sedikit. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, ini kembali kepada Allah. Yasluku fi'il mudhari. Salaka. Yasluku. Kita coba lihat di sini arti yaslukunya apa. Kita lihat ini dulu. Salaka yasluku itu secara bahasa itu artinya menempuh, melalui, Menampakkan boleh. nah itu sudah bahasa terjemah. Oh iya. Gitu. Saya contohkan lagi nanti. Ini jauh dari sini, jauh dari arti bahasa ini. Arti bahasanya saya contohkan di hadis. Ah, ini salakanya masih dari segi ini menempuh ini. Atau yang sering kita pakai, kita sering dengar nggak kata suluk? Suluk. Iya, suluk. Suluk Tapi bahasa Jawa. dari bahasa Arab itu. Suluk itu penempuhan, gitu aja. Jadi penempuhan. Orangnya disebut dengan salik. Jadi orang yang menempuh satu metode itu namanya salik. Metode itu namanya suluk. Apa nih artinya di sini? Man salaka tariqan minal ilmi, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, sahalallahu lahu, Allah mudahkan. Sahala, telah mudahkan. Ya, lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Berarti jalan menuju surga itu Lewat ilmu. sahala. Sahala. Kalau sahla nanti kata bendanya. Ini sahala, ini kata kerjanya. Dia telah memudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah engkau jadikan mudah. Saya lihatkan lagi, saya lupa sebentar, saya cari suratnya dulu biar contohnya valid.
sab'una zira'an fasluku. Sab'una zira'an fasluku. Kita masih mengurai kata makna dari salakannya. Sab'una zira'an fasluku. Silsilatin sab'una zira'an fasluku. Rantai 70 hasta panjangnya, maka belitlah dia, ikatlah dia. Ini fasluku. Ini diartikan belitlah dia, ikatlah dia. Kan tadi asal dari asal menempuh. Jauh. Iya kan? Menempuh, kemudian mengikat atau membelit. Nah di sini artikan apa di sini? Di aljin ini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi. Mengadakan kalau bahasa saya. Ya, menjadikan atau mengadakan. Menempatkan. Boleh. Jadi ada 3. Menempuh, arti aslinya menempuh, mengikat, membelit, menempatkan. Itulah perkembangan dari kata salaka itu dalam menerjemahkannya. Ini juz 29 kalau saya tidak salah, tapi saya lupa di surat apa. Itu Asy-Syura, Ustaz. Ya? Asy-Syura ayat 4. Asy-Syura ayat 4. Apa bunyinya? Summa fi silsilatin zar'uha Ya. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian pada rantai silsilah surat Al-Ahqaf. Ahqaf kan? Ya, 29. Oke, kita agak panas sedikit kan ini cuacanya adem. Saya panas sedikit. Ya. Ayat berapa? Ayat 32. Oh, saya cari saja di Al-Baqarah awal. Ingatnya Al-Baqarah cuma kira di awal. Ayat 32. Nah, ini wawasan ya, wawasan untuk tadi. Oh, perkembangan dari arti salaka artinya tadi menempuh. Ya, kemudian di sini diartikan dengan mengikat, membelit, fasluku ini perintah, maka belitlah dia, maka ikatlah dia. Nah di sini yasluku dia mengadakan. Supaya kita gitu. Ya. Tapi baik nanti diartikan mengadakan, diartikan membelit atau mengikat, ini nanti akan ketemu ini pada kesamaan ini. Kita balik. Fa'innahu maka sesungguhnya dia Allah yasluku dia mengadakan. Ini kembali ke huwa itu Allah. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Nah ini beda lagi. Hi ini. Dhamir ini kembali ke mana? Min baini yadayhi ini kalau bahasa Inggrisnya idiom ya. Jadi kalau diartikan satu-satunya malah nggak nyambung ini. Min dari baini di antara, yadaihi tangannya. Di antara tangannya, yowes tahan dulu di antara tangannya di sini. Khalfihi belakangnya, oh berarti ini ngarep. Karena ada di belakang, berarti di sini di depan. Jadi min baini yadaihi di depannya, nyanya kembali ke Rasul
Saya ulang. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, kita ganti Allah saja. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah, yasluku, dia mengadakan min baini yadaihi, di depan Rasul, wa min khalfihi, dan di belakangnya, di belakang Rasul, rasada. Objeknya ini objek maf'ul bi, karena ada kata kerja kan. Setiap ada fi'il ada fa'il. Fa'il ini jelas buat. Maf'ulnya apa? Ini dia, rasada. Nah, muncul lagi rosoda. Sebelum masuk rosoda, saya kembali dulu. Salaka tadi kita udah paham? Ya. Ya. Jadi secara umum penggunaan sehari-hari salaka itu menempuh, menempuh. Ya, gitu. Kemudian dalam Al-Quran ada dua paling tidak nih yang kita dapat. Masih ada lagi nih, tapi saya lupa di ayat mana, di surat apa. Pertama diartikan mengadakan. Kedua diartikan dengan membelit atau mengikat. Ini perkembangan dari arti menempuh tadi. Menempatkan atau mengadakan boleh di sini. Ditempatkan itu berarti malaikat. Rosoda. Nanti baru kita bahas rosodanya apa. Ya. Coba lihat, boleh buka terjemahan. Rosoda diartikan apa di sana? Penjaga. Penjaga. Ya, menjaga. Apakah yang disebut gaib itu maksudnya itu rosoda itu? Bertanya. Iya. 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 Jadi kalau saya memahami secara sederhana ayat ini, bahwa di depan Rasul ada rosoda, di belakang Rasul ada rosoda. Sehingga yang di depan, yang Rasul tidak ngelihat, dia sedang ngelihat ini. Gitu. Siapa yang melihat? Yang rosoda ini. Jadi kalau bahasa kitanya lagi, rosoda ini adalah wakil Tuhan kan ini? Wakil yang alimul ghaibi tadi. Saya jadi agak confused Pak dari penjelasan awal. Oke. Tadi dinyatakan bahwa kecuali bla 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 itu ditunjuk Rasul. Iya. Sekarang dijelaskan yang di depan Rasul dan di belakang Rasul yang gaib itu. Iya. Pertanyaan saya kan menurut yang di depan itu, menurut saya ini kan Rasul itu mengetahui yang gaib itu. Apa begitu Pak? Saya sesat pikir. Enggak, benar. Oh iya. Benar. Maaf, ini kalau kita sebut begini, ini bahasa tafsir, bahasa ini saya. Si rosoda ini yang nanti mengabarkan kepada Rasul, sehingga ditangkap orang, Rasul tahu. Oh gitu. Siap. Gitu? Maka dari sini ada yang berkesimpulan bahwa kalau orang manusia biasa bisa melihat yang gaib, itu berarti ada jin di dalam dirinya. Oh, jadi tidak benar juga gitu Pak. Ya, itu kesimpulannya ayat 26. Oh, nggak usah disebut lah. Karena kemampuan manusia itu paling cuma bisa merasakan. Merasakan itu logis bisa merasakan, karena hawa kita dengan hawa dia beda. Gitu. Hawa kita dengan hawa dia beda. Nah, kita kalau masuk ruangan berasa dingin, berasa gerah kan itu. Nah, paling itu, dan itu dibutuhkan orang yang sensi. Kalau yang nggak sensi ya nggak berasa di depannya, di sarwa baik memang. Sarwa. Nah, nggak sensitif. Iya kan? Iya, gitu. Iya Pak. Ya.
banyak sekali ceritanya itu ya, banyak sekali ceritanya itu. Salah satu di antaranya adalah contoh yang paling vulgar, yang paling banyak disampaikan. Ketika Nabi sedang duduk dalam bentuk halaqah bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang berpakaian serba rapi. Betul ceritanya? Kemudian orang ini duduk menempelkan pahanya ke paha Nabi. Kan gitu? Sahabat udah jadi orang ini kok nggak ada adab sama sekali. Gitu. Berani-beraninya dia begitu ke Rasul gitu. Yang bertanya akhbirni alal iman, akhbirni alal ihsan, akhbirni alal Islam, kan gitu. Nah setelah berlalu baru kemudian dijelaskan oleh Rasul, dia adalah malaikat Jibril. Nah pertanyaannya, yang ngasih tahu Rasul siapa bahwa dia malaikat Jibril sah? Rasul dah. Paham nggak? Jadi malaikat bukan syaitan ya? Ya. Kan kalau yang sekarang katanya miara jin ya, sengaja miara jadi serba tahu gitu ya. Iya. Dan ada peternakannya, Bu. Memang dipiara sengaja. Saya mau nyari ini juga nih, ada lumayan lah buat bisnis, Bu. Mau buat bisnis peternakan gitu ya. Nah, cara berpikir seperti ini bisa yang jelas bukan terletak pada soal benar dan salah, tapi kita memahami teks ayat. Yang kedua, menghindari dari hal-hal yang syubhat. Ya, menghindari dari hal-hal yang syubhat. Jadi kalau saya berkesimpulan, manusia tidak bisa melihat yang gaib. Dia hanya bisa merasakan. Wallahu a'lam. Itu dari versi saya. Ya, karena alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Jadi kalau dia bisa melihat, berarti ada sesuatu di penglihatannya. Artinya dia memakai penglihatan yang gaib itu untuk mengetahui yang gaib. Kita masuk rosoda. Ini kita sudah sedikit lebih dalam. Bukan lagi dari segi belajar bahasa Arabnya, tapi ini sudah kaifa narjid, how to translate, kayak gitu ya. Dan kita supaya nanti jangan bingung, Pak Ustadz di sini artinya ini, di sini artinya ini, di sini artinya ini, gitu loh. Makanya tadi kembali ke bahasa kemudian masuk ke terjemahan. Sekarang rosoda. Di dalam ayat inna rabbaka labil mirsad. Al-mirsad, mirsad ini adalah isim alat dari rosoda. Sehingga mirsad, rosoda tadi artinya mengawasi, mirsad alat untuk mengawasi. CCTV bisa diartikan mirsad.
Oke, tadi sepakat mirsad apa artinya kan? Penjaga. Penjaga, pengawas, boleh. Nah, jadi cara menerjemahkannya Ibu sekalian supaya kita mudah. Ini dari sini ke sini, ini kita masukkan sebagai keterangan. Jadi kita nggak ribut dia panjangnya. Min baini yadaihi wa min khalfihi, ini keseluruhannya adalah keterangan di depan dan di belakang. Kalau dalam bahasa Arab namanya zarful makan. Zorof makan, zarful makan, keterangan tempat di depan dan di belakang. Nah, yang menjadi kuncinya tadi supaya kita jangan bingung dengan ini fi'il, ini fa'il, ini Maf'ul bih. kan kata kuncinya di situ. Memahami satu teks. Kata kerjanya apa, pelakunya siapa, yang dikenai pekerjaan apa? Rosoda. Jadi dia menempatkan, dia mengadakan pengintai, pengawas, di penjaga di depan dan di belakang. Oh iya. Baru barangkali sentuh Iya. terjemahannya. Subjek predikat, Betul? objek baru keterangan. Atau dibalikin lagi ke ayat sebelumnya bahwa cara Allah ini berarti yasluku tadi menempatkan di depan dan di belakang Rasul itu rosoda. Ini cara Allah untuk yuzhiru. Apa sebelumnya yuzhiru artinya? Tiga hurufnya zoharo. Kalau ini azharo. Zoharo, kemudian azharo. Zoharo jelas, azharo menjelaskan. Zoharo tampak, azharo menampakkan. Ini cara Allah menampakkan kegaibannya kepada Rasul dengan apa? Dengan yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Paham nggak? Nah, itu simpelnya memahami itu. Kalau ini jelas, ini tambah awal alif, jadi tambah awal me'ad. Ya, jelas menjelaskan, terang menerangkan. Kan kita sudah bahas minggu lalu, zahir kan jadinya, zahir yang jelas, diubah menjadi lahir. Kan zahir batin, jadinya lahir batin. Bahkan Pak ini kemarin zuhur jadi lohor. Hafiz jadi hafal. Nah, itu fenomena zoh diganti dengan lam. Itu zoh diganti dengan lam. Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi. Ini karena ini soal penting ya, soal penting. Minimal buat diri kita sendiri, kita nggak usah menilai orang. Berdasarkan surat ini, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Udah itu satu. Kita pegang. Ya. Allah mengetahui yang gaib,
Allah tidak jelaskan kegaibannya kepada siapapun. Nah, kecuali ini. Berarti Allah menampakkan, Allah yuzhiru, menjelaskan atau menampakkan kegaibannya melalui rasul yasluku rasoda. Nah, kalau berarti ini cara berpikir ini kita pakai, berarti kalau ada orang yang mengetahui yang gaib, berarti ayat rasoda. Ayat rasoda. Nah, persoalannya saha rasodana. Dedemit Ustaz. Kalau Paham nggak maksud saya? zaman Nabi malaikat, rosoda, jin. Ada. Itu Nabi yang ngomong ya. Dapat sertifikat. Zaman akhirnya mah nggak ada malaikat. Itu. Kan berarti kan cara berpikir itu yang perlu kita ambil. Allah menampakkan gaibihi kegaibannya kepada Rasul dengan menempatkan rasoda min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang pada asalnya kan Rasul nggak tahu itu. Nah, berarti orang yang tidak tahu kemudian tahu, berarti ayat rasoda. Nah, persoalan kemudian saha rasodana. Dikembang biakin. Nah, gitu kan malah ada jual beli sekarang kan. Jual beli, ya Pak. Kalau udah tadabur nggak bisa. Iya. Itu kalau mau disebut kegaiban, iya, tapi kegaiban melalui yang zahir. Kita lihat dialog awalnya. Nabi Musa alaihissalam kan ingin melihat Allah. Ingin melihat Allah. Allah gaib kan? Allah gaib. Kata Allah, kamu lihat ke bukit itu. Kalau dia istaqarra makanahu, kalau bukit itu tak kokoh di situ, nggak ada apa-apa, ya, maka kamu bisa melihat aku, kan gitu maksudnya. Ketika Nabi Musa melihat apa? Hancur kan itu. Jadi cara Allah menampakkan kegaibannya kepada Nabi Musa, kegaiban Allah melalui yang zahir. Tadi gunung itu nggak ada apa-apanya, kok tiba-tiba hancur? Itu berarti ada sesuatu dong yang bekerja di sana. Gitu. Paham nggak? Nah, gitu. Secara umum pemberitahuan Allah tentang kegaiban dirinya kepada makhluk melalui itu tadi. Gitu. Tiba-tiba orang nggak bisa jadi bisa, ada apa? Ada sesuatu. Siapa di balik sesuatu itu? Allah. Itu dia. Jadi sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam sadar kan bahwa dia tidak mungkin melihat dalam persepsi dia gitu. Melihat Allah dalam persepsi Musa. Berarti Allah memberikan pesan kepada kita semua, lihatlah Allah melalui persepsi Allah tadi. Gunung yang tadi utuh kemudian hancur, itu ada Allah di sana. Maka para puitis, para pujangga, para kaum suluk sebelumnya membuat seperti itu. Kulihat Tuhan di balik daun yang bergoyang. Artinya apa? Itu kalau nggak ada sesuatu, dia tidak akan bergoyang kan? Iya. Gitu. Kulihat Tuhan di balik ranting yang patah. Dalam loh itu ilmunya. Bukan sekedar puisi, gitulah. Jadi itulah kesimpulan dia tentang Allah. Ada kudrat Allah, ada iradat Allah. Ya, itu. Wajar kalau kemudian disebutkan tadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungkan, pikirkan tentang penciptaan, tentang makhluk, tapi jangan berpikir tentang zat. Nah, itu yang biasanya jadi begini nih. Ya, mikirnya tentang zat gitu. Ya. Fahim? Dalam ayat ini dalam. Ya, sengaja kita agak sedikit lebih ini karena bukan hanya soal sekedar menghafal. Saya kalau di sini mah untuk menghafal begini malu saya menyuruh di sini. Karena orang surat yang panjang-panjang aja hafal, apalagi cuma segini gitu loh. Malu saya gitu kalau cuma nyuruh ngapal sepotong segini nih.
kan? Jangan dipotong tiga. Gitu. Saya kadang-kadang di balik kata-kata itu sebenarnya banyak unsur doa gitu ya. Amin, amin. Amin. Nah, jadi kita ambil sesuatu yang lebih dari sekedar hafalan tadi, ya. Kita potong jadi dua kan, jadinya ya. Jadi pertama illa manir tadha mir rasul satu. Ini yang yuzhirunya tadi. Cara Allah yuzhirunya, kaifa yuzhiru ghaibihi, bagaimana dia menampakkan kegaibannya, yasluku rasada min baini yadayhi wa min khalfihi. Itu dia. Illa man irtadha min rasul, illa man irtadha min rasul, ya, illa man irtadha min rasul. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ayat simple seperti ini, saya sudah berharap bahwa ketika bacanya kita sudah dengan kejelasan tadi. Iya. Jelasnya itu dari kata-katanya. Illa kecuali man orang yang irtado, dia ridho rasul. Jadi ikuti ini dibarengin dengan ini. Illa man irtado min rasul. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Itu polanya bahasa ya begini ya. Ini kalau bahasa kitanya kan fa innahu yasluku rasada, kan gitu. Ini kalau urutan kita baru keterangan, kata kerja, pelaku, objek, keterangan, gitu. Tapi bahasa Arab begini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. 1, 2, 3. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Hi 2 harokat. Oh, hi-nya mati. Khalfihi. Dua huruf. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Lagi. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Hafal? Min baini yadayhi wa min khalfihi, itu aja dibolak-balik dulu. Ya kan? Min baini yadayhi wa min khalfihi, rasada di ujung. Ya. Dari urutan bahasa, dari susunan bahasa, ini baini yadayhi ini sebagai apa sih sebenarnya? Berlawanan, belakang dan depan. Iya, kalau dihubungkan khalfihi. Sekarang sini aja dulu.
Jadi kalau kita bahas Idofa ya Pak. idofa, Oh iya. idofa. Min harfu jar, Ya. ujar. Baini yadaihi Idofa. idofa yang menempati posisi Majrur. majrur. I. Banyak ya. Mijar. Ada ini. Ya ada Ini wa. Berarti ini juga sama. nyambung sebelah ya. Ini khalfihi juga Idofa. idofah. Menyandarkan satu kata benda ke kata benda atau kata ganti yang lainnya. Khalfihi. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. 1, 2, 3. Apa? Ya. Ya, dari illa. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Simak dalam hati ya, biar saya baca, ibu dengarkan sambil bayangin hurufnya dan artinya. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Enak kan kalau nyimak? Ya. Tinggal sendiri. Iya. Yuk, illa man irtadha. 1, 2, 3. Apa tadi rasada artinya? Penjaga. Penjaga, pemantau, yang memantau, yang mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad, alat untuk memantau. Yasluku, apa tadi yasluku? Dia Arti aslinya tadi menempuh. Kita dapati ada dua arti berbeda. Surah Al-Jin, yasluku di situ diartikan menempatkan, menjadikan. mencari. Tadi di surat Al-Qaf berapa? 32. Ayat 32 itu diartikan ikatlah, belitlah, fasluku. Rantai. Wawasan. Nah, nanti ketika kita bertemu dengan kata-kata seperti ini, coba perhatikan di situ diterjemahkan apa. Tapi kita sudah tahu arti aslinya ini salaka yasluku artinya menempuh. Jawab. Iya, alhamdulillah dapat lagi salakaku. Al-Mudaththir. Ma salakakum.
karena ma di sini dalam bentuk istifham, pertanyaan, apa yang menyebabkan kamu, yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Masalakakum fi saqor. Apa yang membuat kalian, yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak sholat. Itu jawabannya. Ketika ditanya masalakakum fi saqor, jawabannya lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sekali lagi illa. Satu ayat tapi pada ya. Penuh makna. Tadi intinya tadi dibalikin lagi ke tadi. Dari segi isi ayat ini kita dapat akidah, kita dapat keyakinan. Kita dapat keyakinan bahwa pada dasarnya tidak ada yang mengetahui yang gaib, ya, kecuali Rasul. Rasul itu pun disebut lagi dalam bahasa irtadha, ya, ridho. Jadi karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, berarti sudah selesai. Ketika menjelang akhir hayat Nabi terbaring sakit. Kemudian ini etika malaikat. Ya, ketika malaikat datang menutup pintu, di rumah hanya ada Fatimah dan Nabi kan, gitu. Ya, Fatimah begitu melihat yang datang ini laki-laki, Fatimah tidak berani membukakan pintu. Ya, kemudian Fatimah mengadu ke ayahnya, dijelaskanlah oleh Rasul siapa itu. Kesimpulannya, Israel kan tidak perlu dibukain pintu. Iya. Gitu? Israel kan nggak perlu dibukain pintu. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian akan datangin kalian sekalipun berada di tembok yang kokoh. Begitu etikanya kepada Nabi. Gitu? Begitu etikanya kepada Nabi. Dia datang dengan mengetuk pintu, dengan mengucapkan salam, gitu. Ya, tapi karena Fatimah juga tidak tahu, anak Nabi loh itu, anak Nabi nggak tahu. Nah, kita sekarang nggak ada hubungan sama Nabi, malah soto. Ya, Pak. Kalau untuk sahabat kan ada juga kisah Umar yang ubah, dia melihat kepada orang sahabat yang disuruh naik ke gunung. Umar ya? Ya, kan dia lagi ubah, dia bersama orang lain, dia suruh naik ke gunung. Di luar itu, di luar yang kita bahas ini, maka ada orang yang mengatakan dengan kata ilham. Ya, gitu, mengatakan dengan ilham, dapat ilham. Dan itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang Allah beri, tapi kata kuncinya tetap mayyasya, orang yang dia kehendaki. Tapi artinya adalah bahwa itu Umar gak ngerti selama-lamanya gitu loh.
hanya dalam hal-hal tertentu. Beda kan kalau dengan orang, oh tadi kok saya tiba-tiba bisa ngelihat loh, tapi besoknya nggak bisa lagi. Itu beda hal dong. Ya, satu. Yang kedua, ya hal-hal yang seperti ini ada lagi yang menyebutnya sebagai hikmah. Ada ilham, ada hikmah. Hikmah kita contohkan Nabi Musa dan Khidir. Oke? Gitu. Nggak nyambung nalar Nabi Musa ke Khidir. Lah kok ini dibunuh, kok ini dia hancurin? Nah gitu. Ya. Nah kalau dibolongin, kok dibolongin? Iya tadi. Ya. Lantas tati ama iya sabra, engkau tidak akan sanggup untuk sabar. Nah itu rahasianya. Kalau orang mengerti di baliknya tadi akan ekstrim itu seperti Nabi Khidir itu malah. Ya. Termasuk bagian dari situ, Pak. Ya, ada hikmah namanya, ada karomah, ada ilham. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, Rabbi habli hukman wa lupa saya punya ayat Rabbi habli hukman wal hikmi Rabbi habli hukman wal hikmi bis-shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hikmah. Nanti biasanya datangnya dalam bentuk feeling, biasanya dalam bentuk kecenderungan. Wallahu a'lam. Kalau saya tiba-tiba begini, misalnya ada orang mau datang ke rumah, itu 5 menit sebelumnya biasanya saya kepikiran orang itu. Bukan tahu orang itu mau datang, bukan. Kok tiba-tiba tadi nggak mikirin Pak Sumadi, tiba-tiba mikirin Pak Sumadi. Oh tiba-tiba 5 menit, Assalamualaikum. Kan orang kita selalu nyebutnya, panjang umur kan gitu. Kalau kita lagi ngomong, panjang umur. Nah itu wallahu a'lam, di luar dari tadi ya, di luar dari tadi. Atau orang mau telepon juga begitu. Iya, betul. Kalau kita bilang telepati ya Ustaz. Iya. Kalau itu disengaja. Kalau itu ada lagi yang dalam bentuk latihan, itu beda lagi. Telepati itu latihan. Tapi ada lagi yang lucu, ini ada kejadian baru sebelum Ramadan ini ya. Kejadian baru sebelum Ramadan. Saya kan termasuk tipe orang yang kalau istri di rumah itu bingung tiap hari, Bang hari ini mau masak apa? Terserah. Setiap hari ditanya jawaban saya terserah, sama terserah. Saya nggak bisa. Kan kadang-kadang ada planning tuh. Hari ini pengen ini gitu ya. Kalau saya mah enggak. Apa yang dimasak kalau saya suka saya makan, yang enggak ya wes. Makan Siti. Nah itu. Dengan Nabi Pusing loh Pak yang begitu Pak. Ya. Nabi juga nggak pernah nolak. Kalau Iya makanya saya bilang nggak usah ditanya, aku mau masak apa aja gitu. Silakan masak, nggak bisa jawab begini. Nah satu hari saya tiba-tiba dari pagi udah kepengen ayam panggang. Lah ini nggak ada apa di kasus ini enggak? Hari Senin itu, sementara kita harus ngajar dulu jam 8 sampai jam 9:30 saya ngajar di Joglo, jam 10 sampai setengah 12 saya ngajar di Migas. Sementara isi saya jam Senin kan ke pasar, nemenin mertua ke toko di Tanah Abang di City. Ya udahlah beli aja berarti. Terus pikiran sampai ngajar masih pikiran ayam panggang. Begitu pulang dari Migas, berarti setengah 12 kan keluarnya, sudah selesai ke rumah. Saya nyampe dari arah Asalam, motor di Bager, yang di sini nyampe. Nganterin ayam panggang. Masya Allah. Malah 2 ekor tuh lah, mau apa? Ya, oke. Oh gitu, 2 ekor begini, siang sama malam kita aman alhamdulillah. Berarti kan berapa jam itu lo diberitahunya dari pagi lo itu? Nah itu, ya itu bukan sesuatu dan tidak selamanya seperti itu. Jadi itu artinya wallahu a'lam, bukan melalui proses belajar, ya, gitu. Tapi kalau yang bisa dipelajari, oh ya Pak Jati kata Pegi nanya, tahu nggak kira ntar yang datang ke rumah saya siapa? Oh tahu Pak itu jangan, nggak bisa disamain ini, nggak bisa disamain itu sudah dipelajari. Itu sudah hikmah tidak bisa dipelajari.
bisa dipelajari. Hikmah hak prerogatif Allah dan bukan melalui proses belajar. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah maka dia dapat kebaikan yang banyak. Nah, kita mudah-mudahan semua ibadah kita ini menuju kepada ridho Allah. Kalau Allah ridho, mudah-mudahan Allah beri kita hikmah. Kan gitu? Itu aja harapan kita. Semakin besar kita berharap, semakin maksimal insya Allah kita berbuat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai